Ya, jumpa kembali teman-teman dalam acara rubriknya kita sebut namanya Ngobrol Santai bareng Vokal Channel. Ini ngobrol kita yang kedua. Kalau teman-teman nanti mau lihat yang pertama, kita ada bahasan yang pertama, lihat aja di channel Vokal kita gitu ya. Vokal ini adalah satu media yang digagas oleh anak-anak muda di Bandung sebenarnya untuk berbicara tentang banyak hal di Indonesia, di masyarakat kita, di keseharian kita, dan kita mau ngobrol banyak soal isu-isu yang sebenarnya penting gitu ya. Nah, kalau di minggu lalu di bahasan sebelumnya ya, di bahasan sebelumnya kita bahas soal kerjaan di masa depan gitu kan. Nah, ini juga kita ada kaitannya sama masa depan, tapi secara spesifik soal apa yang terjadi belakangan ini, yaitu kita tahu ada pandemi COVID-19 di melanda seluruh dunia, tapi dalam konteksnya dampaknya buat alam ya. Jadi COVID-19 itu berkah atau enggak buat alam. Mungkin teman-teman beberapa waktu yang lalu lihat meme-meme gitu ya, bahwa ternyata manusia punya uh, kesalahan terbesar gitu ya selama ini dengan begitu banyak kegiatan dan begitu banyak eksploitasi terhadap alam. Nah, ternyata mulai mereda setelah COVID-19. Apa benar begitu atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita mau ngobrolin itu dan juga gimana setelah ini di masa depan kita bakal seperti apa bersikap terhadap lingkungan, terhadap alam gitu ya. Untuk itu nanti kita akan ngobrol bareng teman-teman di sini. Di sini ada Kak Tian gitu ya. Kak Tian yang aktif di Hutan Itu Indonesia gitu ya. Jadi manajer program di sana. Terus juga ada Bang Noir di sini. Bang Noir ini seorang dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Pajajaran gitu ya. Juga ada Bang Basar di sini salah selaku chief editornya vokal.info gitu ya. Teman-teman nanti di komentar boleh nanti ya di channel YouTube kita boleh komentar lebih jauh soal apa yang kita bicarakan kali ini. Tapi ini kesempatan pertama memang kita bisa ngobrol lebih jauh lagi soal COVID-19 itu berdampak nggak sih ya buat lingkungan kita gitu. Nah, saya minta mungkin Bang Noir dulu kali ya bisa kasih pengantar sedikit gitu kan. Bener nggak sih ada berkah karena COVID-19 buat alam gitu ya. Nanti mungkin Kak Tian boleh nanggapin lebih jauh soal yang dikerjakan gitu ya. Dua orang ini memang saya kira orang yang sangat lingkungan sekali ya gitu ya, sangat alam gitu ya. Tapi bukan alam yang Mbah Dukun, bukan. Tapi alam yang alam yang suka dengan alam gitu ya. Maksudnya berinteraksi banyak dengan lingkungan, dengan isu-isu lingkungan di Indonesia. Nah, mungkin Bang Noir dulu. Kira-kira Bang, bener nggak sih ada dampak sebenarnya COVID-19 pandemi ini terhadap sikap manusia terhadap lingkungan dan juga buat lingkungan secara umum? Ini berkah atau bukan COVID-19 ini buat lingkungan? Buat manusia sih kurang berkah ya, tapi kalau buat lingkungan kayak gimana? Boleh Bang Noir, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizdo. Jadi pengantar dulu mungkin mungkin kita sudah bosan banget ya melihat berita sehari-hari tentang COVID gitu, tentang kematian manusia, berapa yang ODP dan segala macam gitu. Tapi di lain sisi kita jarang mendengar memang report tentang bagaimana sih sebenarnya dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Nah, kalau dari beberapa literatur yang dibaca sih memang ini adalah fenomena 100 tahun sekali. Jadi artinya setelah Spanish flu tahun 1920, terjadi lagi di tahun 2020 ini. Cuma analisis tahun 1920 itu sebenarnya nggak ada yang tentang lingkungan itu tidak banyak tidak banyak laporan gitu. Karena mungkin zaman itu mungkin belum ada teknologi dan mungkin lingkungan belum menjadi sesuatu concern gitu. Nah, mungkin dalam beberapa kasus gitu, saat ini kami memang sedang melakukan kajian memang tentang bagaimana dampak COVID terhadap perikanan dan kelautan, terutama di sektor kesehatan lautnya. Jadi dalam kasusnya di teman-teman di berbagai negara memang mereka belum belum apa namanya belum belum mau memastikan bahwa memang ada dampak yang signifikan terhadap dari dampak COVID itu terhadap si bidang kelautan terutama ya. Jadi walaupun memang di beberapa sisi CO2-nya berkurang dan segala macam, tapi beberapa orang pesimis bahwa itu hanya sementara saja gitu. Nanti mungkin Bang Christian bisa bisa memaparkan lebih lanjut lah. Tapi dalam artian, dalam opini saya sih memang ini kesempatan baik memang sebenarnya untuk merecovery si alam itu. Karena kenapa tidak tidak dipaksa gitu, karena memang alam sendiri yang memaksa kita untuk berbuat sesuatu di situ. Salah satu contoh memang kalau kita lihat di Pattaya itu adalah lokasi turis itu kan ditutup selama setahun. Ditutup setahun untuk merecovery si alam itu sehingga nanti alamnya menjadi lebih baik lagi. Hanya memang itu ada intervensi.
Berbeda memang di Indonesia yang tidak ada intervensi oleh manusia, artinya memang mereka melakukan riset di sana, menumbuhkan karang dengan cepat dan segala macam. Tapi di Indonesia kan belum. Nah, mudah-mudahan nanti dengan COVID ini bisa berlangsung. Itu mungkin pengantar dari saya sebagai untuk melihat COVID dan lingkungan. Nanti mungkin Bang Christian bisa menanggap atau bisa memberikan informasi yang lebih dalam sehingga mungkin anak-anak muda tahu informasi yang lebih jelas, lebih clear tentang COVID berarti ini. secara umum sebenarnya ada ya kemungkinan perubahan lebih baiknya ada ya kalau dari lihat ini. Secara teorinya iya. Secara teorinya iya, cuma memang karena kita belum dapat data lapangan agak susah untuk mencarinya. Tapi teman saya yang menyelam di Gili itu mengatakan begini sih. Gimana sih dampak COVID terhadap turis di sana? Memang ada ketika dia menyelam gitu, dia melihat biota-biota yang baru yang muncul di sana seperti pari dan ikan paus gitu. Artinya itu belum pernah ada muncul di sana ketika sebelum COVID. Dengan tidak adanya turis di sana, mungkin lingkungan menjadi lebih bagus gitu dan mungkin ada suara-suara manusia yang biasanya mengganggu sounding laut itu mungkin akan tidak terganggu lagi gitu. Itu mungkin. Oke, ke Kak Tian dulu. Gimana nih kalau dalam konteks hutan, dalam konteks kesadaran masyarakat kota terhadap lingkungan gitu, ada hal yang baru atau ada yang jadi berkah gara-gara COVID ini atau gimana? Kalau menurut Kak Tian? Ya, Bang Rizdo, topiknya menarik banget nih, berkah bagi alam. Tadi udah banyak disinggung sama Bang Noir. Secara umum, alam punya waktu untuk berdaya pulih kembali karena kita manusia banyak sekali mengeksploitasi sumber daya alam kita. Jadi pasti ada dampak positif bagi alam. Beberapa data udah mengatakan seperti lembaga riset Carbon Brief dari Inggris, penurunan sampai 5,5% di kuartal pertama 2020 ini dibandingkan sama tahun lalu. Jadi data-data itu dan masih banyak lagi dan masih dinamis karena ini masih berlangsung beberapa bulan. Jadi pasti ada sehingga premis pertama berkah bagi alam itu terjawab. Namun itu tadi ada ketakutan juga yang Bang Noir sampaikan dan beberapa aktivis bahwasanya nanti ada gebrakan baru bagi manusia setelah mengkarantina diri, industri-industri juga demikian. Takutnya malah tambah jor-joran bahasanya mengeksploitasi alam kembali. Sehingga itu yang perlu jaga. Jadi diskusi kita ini nampaknya menarik dan mudah-mudahan para penonton di sini bisa kita sama-sama berkontemplasi juga bahwasanya kita sedang membuat new normal kali ya, bahasa anak muda creating a new normal sekarang. Jadi bukan berarti kita bisa melakukan hal yang buruk kembali, tapi kita bisa berkontemplasi apa yang kejadian-kejadian kemarin sehingga ini bisa terjadi. Dan selanjutnya setelah kita dapat kesempatan baru, itu bisa membuat hal yang lebih normal daripada sebelum-sebelumnya. Nah, nanti saya mau bahas sedikit selain dampak bagi alam secara spesifik. Kalau kita melihat asal muasalnya ini kan karena penyakit dari bawaan hewan ya Bang ya. Jadi kalau bahasanya zoonosis. Nah, ini yang dimungkinkan tertular sama manusia karena manusia sendiri yang mengganggu si hewan tersebut sehingga tertular virusnya. Padahal virusnya itu sudah ada di hewan dan mereka berekosistem sendiri di rantai makanannya. Tapi gara-gara manusia mengkonsumsi hewan tersebut, itu jadi tertular ke manusia dan antar manusia lainnya karena pergerakan kita besar dan luas sekali. Gitu sih. Yang kedua, menarik juga, ini mungkin jadi premis yang menegasi berkah bagi alam. Kami masih riset juga di Hutan Itu Indonesia, walaupun kami tidak punya gerakan langsung di akar atau grassroots di lapangan, tapi kita punya mitra-mitra yang bergerak di lapangan dan ada kabar dari teman-teman yang bergerak di Leuser Aceh, justru ada illegal logging di sana. Karena apa nanti kita bahas. Di masa ini ya, di masa pandemi malah meningkat. Ada, gitu ya. Iya.
kita lihat memang ternyata ada ya gitu. Jadi kita bisa melihat ada semacam new norma gitu ya, ada norma yang baru mungkin yang akan bisa terjadi karena ini ya, karena pandemi ini gitu. Jadi tapi mungkin tantangannya juga ada seperti Bang Noir katakan tadi, bisa jadi ini cuma sementara, habis ini kita mungkin jadi birakus gitu ya. Nah, kita nanti mungkin akan masuk di sesi kedua sejenak, tapi sebelumnya saya mau nanya pertanyaan usil dulu deh. Memang manusia selama ini sejahat apa sih sama lingkungan kalau menurut Kak Dian? Waduh, ini kata jahat itu sangat jahat ya. Jadi sebenarnya ini itu ya, kontemplasi ke diri sendiri dan lingkungan sekitar kita ya kayaknya apa ya? Mungkin secara konsep dan filosofinya kita diberi akal yang lebih besar daripada makhluk hidup lainnya, dan di kitab-kitab suci juga mengajarkan bahwasanya kita dititipkan. Jadi kita dititipkan untuk mengelola bumi dan sumber daya alam. Jadi seakan-akan ya kita bisa seenaknya dan melakukan banyak hal gitu ya. Jadi kayaknya sih lagi-lagi ya, ini kita harus coba melihat diri, barangkali emang yang kita lakukan sebelumnya itu kurang baik, dan terbukti kalau dari data, dari karbon aja makin lama makin tinggi gitu. Tapi ada yang positif terkait lubang ozon sebenarnya Bang. Lubang ozon kita itu makin lama makin menutup, jadi hampir tidak ada lubang ozon lagi. Itu karena seluruh dunia itu sudah sepakat. Salah satu contohnya adalah produk CFC sudah dihilangkan, diganti dengan produk lainnya. Bukan berarti kita tidak bisa pakai spray dan air conditioner lagi, tapi bahannya diganti. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya jadinya menegasi bahwasanya manusia tidak jahat, tapi manusia sedang berusaha untuk melakukan selalu lebih baik, gitu sih Bang. Lagi taubat kali ya. ada kesempatan buat bertobat. Iya, tapi pastinya ada oknum-oknum yang harus kita kurangi makin lama. Kita akan bahas itu nanti di sesi kedua ya. Ini sudah kita sudah lihat yang pertama teman-teman, kita lihat memang ada ini ya, ada dampak tersendiri memang COVID ini membuat kita rethinking ya. Dan juga bisa jadi ada hal-hal baik yang mungkin akan bisa dihasilkan setelah ini. Nah, tapi bagaimana supaya jangan cuma jadi momen sesaat gitu ya. Ada hal yang baik buat alam, tapi kalau bisa jangan cuma karena COVID, tapi seterusnya bagaimana. Nah, kita break dulu ya, nanti kita akan lihat di sesi kedua.